Selamat datang kembali channel Rekonoha. Temen saya murtad. Bayangkan, murtad hanya karena melihat FPI mempersekusi warung saat puasa berapa tahun yang lalu. Wow, luar biasa. Sebut saja namanya Pak Doni. Ini bukan nama sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kejadian ini sudah lama banget ya. Kurang lebih 4 tahun sampai 5 tahun yang lalu ya. Waktu FPI masih jaya-jayanya, waktu FPI belum ada yang berani menyentuh, waktu FPI belum dibubarkan ya. Dia murtad diam-diam karena apa? Karena nonton video FPI mempersekusi warung saat bulan puasa. Padahal ya hanya melihat video guys, hanya menonton video. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata sosial media itu sangat mempengaruhi keputusan seseorang, sangat-sangat mempengaruhi pola pikir seseorang, sangat-sangat mempengaruhi manusia-manusia yang nonton videonya. Jadi saat itu FPI itu masih gencar-gencarnya ya, sweeping sana sini ya, sweeping warung. Tapi yang dipermasalahkan teman saya ini adalah kenapa melakukan kekerasan? Kenapa nggak diomongin baik-baik ya, Bu? Mohon ya ditutup ya Bu. Kenapa melakukan kekerasan? Ya, ada yang dilemparin, ada yang menggunakan kayu dan lain sebagainya. Aduh, ya. Dulu juga waktu saya nonton video itu saya bikin, aduh, kok gini ya? Orang beragama kayak gini ya. Jadi jangan salahkan ya kalau misalnya ada seseorang itu benci terhadap agama tertentu, terus ngelihat videonya makin benci. Jangan salahkan. Salahkanlah kenapa ada umat yang melakukan seperti itu ya. Kemudian sebenarnya Pak Doni ini adalah orang yang patuh dalam beragama, sangat-sangat patuh dalam beragama. Tidak pernah meninggalkan kewajiban-kewajibannya seperti melakukan ibadah-ibadah ritual tiap hari ya. Tapi bayangkan, orang yang patuh sekalipun ya, orang yang sangat taat dalam beribadah sekalipun bisa murtad karena lihat video saat FPI persekusi warung di bulan puasa. Nah, yang paling anehnya, Pak Doni ini murtad bukan ke agama yang lain misalnya, bukan. Tapi dia murtad jadi agnostik, bayangkan. Dia tidak percaya lagi yang namanya agama. Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi agnostik ya, enggak. Saya hanya cerita. Jadi kalau di antara sahabat yang nonton video kalau misalnya terganggu, ya mohon skip aja, nggak apa-apa ya. Ini keresahan-keresahan pribadi saya. Karena apa? Karena teman saya murtad hanya karena apa? Hanya karena melihat video. Biar apa? Biar nggak terulang lagi. Jadi tujuan saya itu sebenarnya baik, biar tidak terulang lagi seperti kisah daripada Pak Doni ini. Jadi waktu Pak Doni murtad ya, waktu pertama kali murtad itu dia cerita sama saya. Terus saya ngomong seperti ini ya, seperti biasanya lah ya warga Konoha. Kalau misalnya ada orang yang murtad itu biasanya akan melancarkan jurus-jurus seperti atau kalimat-kalimat seperti, jangan melihat agama dari penganutnya dong. Jangan melihat agama dari penganutnya. Kamu harus menempatkan agama itu di tempat yang suci dan lain sebagainya. Terus saya ceramahin ya, biar dia tidak murtad ya. Saya berusaha biar Pak Doni ini tidak murtad, tapi tidak bergeming. Pak Doni menjawab dengan apa? Dengan analogi yang bikin saya terkejut ya, yang bikin saya berpikir, wow, ternyata benar juga ya. Apa itu analoginya? Jadi Pak Doni menganalogikan agama itu seperti sekolah ya. Kalau misalnya nih suatu sekolah muridnya suka bikin masalah, bikin onar ya, nyolong, nipu sambil menggunakan baju sekolah. Yang disalahin siapa? Biasanya yang salahin itu sekolahnya kan. Biasanya si murid ini dikeluarkan ya. Atau anak sekolah ini dikeluarkan dari sekolah. Untuk apa? Untuk menjaga nama baik sekolah itu sendiri ya. Sama seperti agama juga. Pak Doni mengatakan kepada saya, sama seperti agama juga. Agama juga sama seperti sekolah. Kalau muridnya atau umatnya sering bikin onar, bikin masalah ya, berkali-kali bikin masalah, kita kan patut mempertanyakan apa sih yang diajarkan di agama itu. Sama seperti sekolah. Kalau muridnya itu misalnya sering melakukan kesalahan gitu, kesalahan yang fatal, berkali-kali terus menerus, kita mempertanyakan apa sih yang diajarkan di sekolah, kenapa muridnya jadi gitu. Jadi Pak Doni mengatakan
Dari mana kita tahu sekolah itu bagus atau tidak? Dari mana kita tahu agama itu berkualitas atau tidak? Dari mana kita tahunya? Dari mana? Dari muridnya. Contoh misalnya, kalau murid-muridnya ya sering bikin onar, nipu, ya seperti yang terjadi di inilah, ribut, berantem dan lain sebagainya misalnya, berantem rame-rame, maka kita akan menilai sekolah itu dari murid-muridnya. Dari mana lagi coba kita menilai sekolahnya? Masa kita mengatakan, atau masa kepala sekolah mengatakan, jangan menilai sekolahnya dari murid-muridnya dong. Terus dari mana? Apa yang kalian ajarkan di sekolah itu? Pak Doni juga mengatakan seperti itu. Agama juga seperti itu. Apa yang kalian ajarkan di agama itu? Kenapa umatnya seperti itu? Berarti kalian nggak becus ngajarin umatnya. Harusnya kalian pemuka-pemuka agama yang dibayar mengajarkan kejujuran, kebaikan kepada umat-umatnya. Bukan mengalah cuci tangan gitu. Jangan salahin agamanya dong, salahin umatnya. Ini semacam cuci tangan ya, menghindar dari masalah-masalah. Harusnya minta maaf. Ya, kita sebagai umat ini, ya, kita sebagai agama ini minta maaf. Harusnya seperti itu. Itu adalah manusia yang introspektif, ya. Namun kalau misalnya ada sekolah ya, terus sekolah yang tidak minta maaf dan tidak mengeluarkan murid ini, itu artinya berarti sengaja dia tidak peduli dengan apa yang diajarkan oleh guru-gurunya, tidak peduli dengan pengajaran terhadap murid-muridnya. Kalau misalnya muridnya cuma satu yang bikin ulah, nggak jadi masalah. Tapi kalau banyak banget ya, misalnya 60% bikin ulah, ribut, ya persekusi dan lain sebagainya, maka kita patut mempertanyakan sekolahnya. Kenapa sih sekolahan seperti itu? Kenapa sih lulusannya seperti itu? Kenapa sih murid-muridnya seperti itu? Patut kita pertanyakan, ya kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Ini yang bikin saya terkejut ya, analogi-analogi seperti ini yang bikin saya terkejut. Dan ini saya dapatkan dari mana? Dari Pak Doni ya. Bukan nama sebenarnya ya, tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang tonton video untuk diagnostik. Dan dia lebih merasa bahagia. Saya melihat ya, biasanya dia murung ya. Saya perhatikan ketika dia beragama. Aneh juga ya, kenapa sih orang yang beragama itu jadi semakin murung, wajahnya murung ya, ditakut-takuti neraka dan lain sebagainya. Terus saya nanya sama Pak Doni, kok kamu sekarang lebih ini setelah keluar dari agama, kok kamu lebih bahagia? Iya, karena saya itu tidak dikejar atau tidak terbebani oleh neraka dan surga. Saya lepas ya, saya berfokus pada apa? Berfokus pada kelakuan ya, berfokus pada apa? Mencintai alam, berfokus pada apa? Berfokus pada kebaikan-kebaikan. Saya salut dengan Pak Doni. Terus saya mancing lagi nih sama Pak Doni kan, biasalah temennya kan mancing. Terus kalau bapak nanti meninggal nggak masuk surga gimana? Kan nggak masuk agama tertentu. Terus dia ngomong seperti ini sama saya. Re, berpikirnya jangan sependek itulah. Kamu kira Tuhan itu bodoh? Sambil santai ya, saya kebetulan ngobrol sama dia di rumahnya. Sambil duduk santai ya, sambil menikmati udut ya kan, menikmati rokok. Terus dia bilang, gini loh berpikirnya Re. Jadi orang-orang yang beragama itu, yang berpikir primitif itu, berprinsip bahwa agamanya yang paling benar, hanya agamanya yang punya surga dan lain sebagainya. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang primitif, kata Pak Doni. Apa alasannya? Saya bilang. Terus dia bilang gini Re, kalau misalnya surga itu hanya diciptakan pada agama tertentu, berarti itu bukan Tuhan yang bijaksana. Tuhan tidak sebodoh itu, Re. Nggak sebodoh itu. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu seperti anak-anak, hanya memasukkan agama tertentu ke surganya. Dia menciptakan surga hanya memasukkan agama tertentu, terus agama lain enggak. Saya rasa Tuhan tidak sebodoh itu. Saya rasa Tuhan tidak se-childish itu. Pak Doni menjelaskan kepada saya. Terus saya ngomong gini, tapi kan banyak orang yang percaya itu. Nah, itu dia masalahnya. Ini yang jadi faktor masalah. Karena banyak orang berpikir bahwa agamanya yang paling benar, agamanya yang paling masuk surga. Sehingga apa? Sehingga berani menyesatkan agama lain. Kalau sudah menyesatkan agama lain, itu artinya ya terjadi hal-hal seperti ini. Persekusi rumah ibadah, bubarin paksa. Kita sering menyesatkan agama lain dan lain sebagainya. Ini masalah besar. Dan ini saya tidak bisa terima, sehingga saya keluar daripada agama. Saya menganggap bahwa agama itu produk daripada budaya. Terus dia jelaskan ya dengan secara detail ya. Saya tertegun ya dengan penjabaran daripada Pak Doni. Dari mana?
kamu tahu semua ini? Dari mana? Dari membaca buku lah, dari belajar lah. Saya adalah orang yang suka membaca sejarah, pembelajaran dan sebagainya. Pak Doni menjelaskan seperti itu. Jadi Pak Doni mengatakan, sebenarnya ya, kalau boleh jujur ya, justru karena kita bodoh makanya kita fanatik dalam beragama. Kalau kita pintar, cerdas dikit, kita tidak terlalu fanatik dalam beragama. Sama seperti orang-orang barat ya. Kenapa kamu menganalogikan dengan orang barat? Nanti kan dimarahin sama warga Konoha, selalu barat. Enggak. Jadi gini kenapa saya mengambil perumpamaan orang barat itu? Karena banyak agama mayoritas di Konoha yang bekerja di barat. Mereka mengaku lebih humanis kok tinggal di sana. Berdasarkan penelitian juga, 10 negara yang paling maju itu, atau 10 negara yang paling jujur di dunia itu adalah negara-negara barat seperti Swiss, Finlandia, Norwegia, dan sebagainya. Jadi bagaimana mungkin kita menutup mata mengatakan bahwa Konoha adalah salah satu negara paling jujur di dunia, padahal datanya nggak seperti itu. Jadi wajar saya ngambil perumpamaan dari barat. Terus dia menjelaskan secara rinci ya. Sebenarnya orang barat itu adalah orang yang beragama secara apa? Secara esensi, bukan secara simbol ya. Cuman di Konoha beragama itu secara simbol. Kita hanya melihat simbol-simbolnya, luar-luarnya saja. Jadi gitu kata dia menjelaskan. Jadi dari Pak Doni ini saya banyak belajar ya. Saya mengambil kesimpulan, ternyata warga Konoha dalam beragama itu masih sangat simbolis ya. Kita hanya melihat luar-luarnya aja. Ya, dalam beragama juga kita pengen dihargai, tapi tidak menghargai orang lain. Pak Doni mengatakan, hanya orang yang tidak terhormat adalah orang yang minta dihormati. Hanya orang yang tidak terhormat yang maksa dirinya untuk dihormati. Sama seperti yang terjadi di Konoha. Kenapa ada mempersekusi warung-warung dan lain sebagainya saat bulan puasa? Ya karena pengen mereka dihargai. Padahal kan bisa aja orang yang lagi dapat misalnya, lagi hamil ya, anak kecil misalnya, nggak puasa, musafir dan lain sebagainya, bisa aja pergi ke sana kan, nggak jadi masalah. Ya, ada banyak kok nonis di Konoha kan, bisa aja mereka ke warung sana nggak jadi masalah. Jadi Pak Doni mengatakan kalau puasa itu kita mengontrol diri kita sendiri, bukan mengontrol orang lain. Itu esensi daripada puasa, kata Pak Doni. Lalu kenapa Pak Doni nggak mau lagi agama mayoritas di Konoha? Enggak ada ya. Karena saya udah pasrah aja, ya terserah Tuhan aja. Tapi dia masih percaya Tuhan, karena agnostik itu masih percaya Tuhan ya. Tapi bukan Tuhan warga Konoha ya, Tuhan yang maha pencemburu gitu, yang maha maksa gitu, bukan seperti itu ya. Tuhan yang dipercaya oleh Pak Doni adalah Tuhan yang maha bijaksana, bukan Tuhan yang kekanak-kanakan ya. Pak Doni percaya bahwa Tuhan menciptakan surga bagi semua agama, nggak hanya agama tertentu, karena Tuhan tidak sebodoh itu. Tuhan tidak seanak kecil itu hanya menciptakan surga terhadap agama tertentu. Jadi sama halnya yang terjadi di Konoha ya, yang terjadi di Garut baru-baru ini ya. Jadi saya jadi teringat ya, beberapa hari yang lalu ada sebuah video yang viral di mana ada ormas yang mempersekusi orang-orang atau warung yang lagi buka saat puasa. Padahal bisa aja orang-orang tersebut adalah wisatawan misalnya, nonis misalnya, kita nggak tahu kan, atau mungkin lagi haus banget gitu, dia seorang musafir dan lain sebagainya, kita nggak tahu kan, ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Masa kita harus maksa gitu? Atau caranya jangan seperti itulah. Untungnya ya, wakil ketua Bupati Garut saat itu tegas ya, dengan berapi-api, dengan berlinang air mata. Wakil Bupati Garut mengatakan, cara mainnya tidak seperti itu Pak. Ya, waktu si ormas ini diinterogasi kan, cara mainnya nggak seperti itu Pak. Nanti investor pada takut datang ke Garut, kita dicap jelek. Karena apa? Karena di sini banyak premanisme, berkedok ormas. Dan tahu apa yang dikatakan oleh ormasnya? Bikin saya keleng-keleng kepala. Wow, ternyata begini ya kualitas beragama di Konoha. Tahu apa yang diucapkan oleh ketua ormasnya atau utusan daripada ormasnya? Di ketua ormasnya mengatakan, jangan pancing-pancing kemarahan agama kita. Jangan pancing-pancing kemarahan agama kita. Jadi secara tidak langsung saya melihat
ini agama apa preman sih sebenarnya? Kok pancing-pancing? Bukannya agama itu mengajarkan kerendahan hati, introspeksi diri. Kok jadi emosional begini ya? Kok nggak bisa ngontrol emosi gitu? Kayak seperti preman gitu. Jangan pancing-pancing amarah kita. Terus agama itu buat apa kalau bukan untuk menyetop amarah kita? Buat apa agama itu kalau tidak bisa mengurangi amarah kita? Jangan pancing-pancing agama kita. Jangan pancing-pancing marah, Bu. Jadi sebenarnya ini yang bikin Pak Doni itu sebenarnya murtad ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini ya, bagi teman-teman agama mayoritas di Konoha ya, mohonlah kurang-kurangi hal seperti ini ya. Jadi bukan cuma nonis yang mencap kalian itu jelek ya, bukan, tapi apa? Tapi dari agama kalian juga. Seperti kisahnya Pak Doni ini, bayangkan ya, dia beragama apa? Beragama mayoritas di Konoha, murtad hanya melihat video seperti ini. Jadi kita nggak tahu ya seberapa banyak orang yang nggak peduli dengan agama, yang jadi agnostik, ateis, atau yang pindah agama hanya karena melihat video ini. Bayangkan coba. Kalau misalnya Anda mengatakan, oh itu artis banyak yang masuk ke agama kita. Hei, jangan lugu-lugu amat. Bisa aja mereka karena pengen apa? Pengen tenar. Pengen apa? Pengen ngurangi haters ya. Pengen apa? Pengen poligami. Kita nggak tahu. Siapa tahu mereka mau poligami, kita nggak tahu kan tujuan mereka sebenarnya. Jadi jangan lugu-lugu amat. Yang pindah ke agama kalian itu bisa aja satu orang. Tapi yang keluar dari agama kalian itu bisa aja ribuan orang secara diam-diam ya. Biasanya kalau orang yang pindah agama itu mereka tidak ngasih tahu ke dunia luar. Hey, look at me. Saya pindah agama loh. Lihat saya, dunia, saya pindah agama. Nggak mungkin seperti itu. Orang yang pindah agama itu yang diam-diam seperti apa? Seperti Pak Doni ini. Ya, tapi saya tidak nyuruh yang video untuk jadi agnostik atau ateis dan sebagainya. Justru orang banyak agnostik atau ateis itu karena apa? Karena gagalnya para pemuka agama mengajarkan kebaikan-kebaikan ya. Di Konoha kita melihat pemuka agama, malah pemuka agama yang nipu, kuburan palsu, perkaos dan lain sebagainya. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa jangan salahin agamanya dong? Justru manusia itu dipengaruhi oleh agama, ya. Justru manusia itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh agama. Jadi mohon maaf ya bagi teman-teman agama mayoritas di Konoha, mohonlah dikurang-kurangi hal seperti ini ya. Biar apa? Biar agama Anda itu tidak dicap jelek ya. Kalian sering mengatakan, oh kalian benci agama saya, benci agama saya, tapi kelakuannya macam seperti ini gimana coba? Ya. Bayangkan orang yang memakai atribut keagamaan datang ke warung